Hai, senang kembali bisa berjumpa dalam program Yes Kita Bisa. Dan Pastor Ed mau melanjutkan khotbah berseri mengenai buah roh. Dan pastinya kita semua akan belajar sama-sama dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan, untuk kesehatan dan segala yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan kami butuh firman Tuhan untuk terus menasihati kami, supaya kami bisa menjadi pribadi yang baik dan hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yes. Nah, hari ini kita mau mendengarkan khotbah dengan judul Everyone Wants to Be Happy. Setiap kita mau untuk bahagia, benar? Ya, saya yakin dan percaya tidak ada orang yang tidak mau bahagia. Nah, beberapa saat yang lalu saya mengikuti serial dari Netflix yang berjudul Love is Blind. Nah, ini personel-personelnya ya. Jadi di dalam film ini mereka harus masuk ke dalam satu ruangan di mana mereka tidak bisa melihat wajah daripada orang yang diajak bicara. Jadi semua ini akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara kepada pasangan yang akan menjadi pasangannya. Jadi tanpa bisa melihat wajahnya, cuman hanya mendengar. Dan semuanya ini tujuannya mengikuti acara itu bisa bahagia, ya, mendapatkan jodoh yang tepat. Tapi pada akhirnya ini kita tahu terjadi banyak sekali drama. Dan di dalam penentuan untuk berkata yes I do pada saat mau diberkati, dan disitulah yang menentukan apakah salah satu di antara mereka berkata yes atau berkata tidak. Dan ternyata banyak sekali kejutan-kejutan yang membuat mereka menangis, kecewa, marah, dan tidak bahagia. Kenapa? Karena semuanya itu ditentukan dengan keadaan dan situasi. Dan kita mau belajar bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan dan kita bisa tetap bahagia. Nah, pastinya seperti dari minggu-minggu sebelumnya, ayat referensinya terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi buah roh ialah kasih. Nah, hari ini kita mau pelajari adalah sukacita. Sekali lagi, sukacita atau joy. Dan saya percaya everyone wants to be happy. Setiap kita pasti mau bahagia. Kalau saudara bertanya ambisi orang tuh yang paling utama apa sih? Mereka menjawab begini, yes Pastor, I want to be happy. Of course we want to be happy. Dan kenyataannya benar. Kita bisa menemukan, we can find someone that happy. Kita bisa menemukan orang-orang yang bahagia all over the world. Tapi di luar itu kita juga bisa menemukan orang-orang yang tidak bahagia. Jadi ada dua kelompok orang, yang bahagia dan yang tidak bahagia. Dan kalau mungkin saudara bertanya, apa sih kriteria orang yang bahagia itu seperti apa sih? Bahagia itu apa ya? Apa yang membuat, what makes a bad day? Apa yang membuat hari ini menjadi buruk? Ya banyak hal. Saudara bisa keluar dengan berbagai macam definisi. Saya kasih contoh-contoh, misalnya hari ulang tahun saudara dan saudara mau merayakan ulang tahun dan punya kue, dan kuenya mungkin kue yang kecil dan ternyata waktu mau tiup lilin kuenya itu jatuh. Padahal itu kue udah satu-satunya. Atau sekarang harga bensin mahal banget dan mobil saudara boros. Dan saudara berkata, saya bayar untuk beli bensinnya aja lebih mahal tiap bulan daripada cicilan mobil saya. Atau kedua, saudara dengar burung-burung di luar. Dan ternyata waktu saudara keluar, bukan burung-burung yang saudara pikirkan, ternyata burung gagak. Burung gagak ini adalah burung, kalau saudara tahu, burung yang mau makan bangkai. Right? Dan bunyinya kan juga seperti itu. Dan saya percaya saudara punya banyak definisi lainnya mengenai kriteria kebahagiaan. Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara.
Segala sesuatu akan menjadi indah pada saat semuanya berjalan sesuai dengan keinginan saudara. But what about the rest of your life? Bagaimana akhir dalam perjalanan kehidupan saudara? Apakah saudara tetap bahagia hanya pada saat semua berjalan sesuai dengan pikiran saudara, impian saudara, dan apa yang saudara harapkan? Kalau itu yang saudara harapkan terjadi dalam hidup saudara, saudara nggak akan bahagia karena apa yang saudara harapkan, saudara inginkan, saudara impikan, belum tentu itu terjadi. Nah, tapi kalau saudara harus menghadapi hal yang bertolak belakang, apa yang firman Tuhan sampaikan? Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 4. Di situ dikatakan, "Rejoice in the Lord always, again I will say rejoice." Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, saudara, kata bersukacita atau bicara mengenai happiness itu depends on happening. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Itu bahasa aslinya, yaitu tergantung dengan circumstances, tergantung dengan kejadian. Jadi contohnya begini, saya bahagia tergantung dengan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan saya. Kalau hari ini semua keadaan baik-baik, saya bisa bahagia, tapi enggak tahu bagaimana esok hari. Padahal sebenarnya joy is an attitude. Ya, sukacita adalah sebuah sikap. Sukacita adalah sebuah pilihan. Sukacita itu ada di dalam hati, saudara. Bukan tergantung dengan keadaan. It's your choice to rejoice. Sebuah pilihan saudara dan saya untuk bisa bersukacita. Saudara bisa memilih bersukacita sekalipun keadaan itu bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. To be joyful. Joy is what make life enjoyable. Sukacita itu, joy itu yang membuat kita bisa tersenyum, membuat kita bisa menikmati yang namanya kehidupan. Karena daripada itu kita mau belajar. Yang pertama adalah 3 hal. Kenapa kita harus bersukacita? Kalau enggak, saudara kan bilang, loh Pastor Ed, bagaimana kita bisa bahagia kalau keadaan ini bertolak belakang dengan apa yang sedang saya alami? Ada 3 hal kenapa kita harus bisa bahagia. Yang pertama, catat baik-baik. Tuhan itu punya rencana yang indah untuk saudara dan untuk saya. We can rejoice, kita bisa bersukacita because God has a purpose for our life. Karena Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam situasi yang kita hadapi. Baik situasi yang buruk sekalipun. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah salah satu ayat favorit saya. Saudara tahu nggak, Tuhan itu punya spesialisasi untuk bisa merubah keadaan dan situasi di dalam kehidupan kita. Tuhan itu luar biasa. Roma 5 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa dikatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan, ini kuncinya, menimbulkan pengharapan. So whatever happen in your life, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, therefore your good, even the bad stuff. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara itu untuk kebaikan Anda. Bahkan sampai hal-hal yang buruk sekalipun. Bahasa aslinya, bahasa Greeknya, artinya dikata suffering itu artinya, kata penderitaan itu berarti kesusahan. Kesusahan itu mengacu daripada kata-kata yang seperti ini. Kata tekanan, masalah, troubles, pressures.
tekanan hidup. Tetapi Tuhan bisa merubah ini semua. Kalau lihat ayat sebelumnya, tadi kalau kita kembali lagi ayat sebelumnya, dikatakan segala sesuatu yang kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan ini menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan yang Tuhan katakan pengharapan. Dan banyak orang, many people, punya persepsi yang salah. Mereka berpikir bahwa waktu mereka menyingkirkan masalah, mereka bisa terbebas dari tekanan. Dan mereka akan bahagia. Sehingga ini yang menjadi fokusnya mereka dalam konseling. Ya gak salah juga, mereka ingin supaya masalah itu dapat terselesaikan. Tapi bukan berarti masalah itu selesai dan kemudian mereka bisa menemukan kebahagiaan dan sukacita. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu untuk kita melalui sebuah proses pemurnian yang tadi dikatakan. Menimbulkan ketekunan, tahan uji, sehingga akhirnya bisa memperoleh yang namanya pengharapan. Kita tidak akan, we're never going to get rid of all our problems. Selama kita hidup, kita nggak bisa, saudara, menyingkirkan semua itu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah joy is learning. Sukacita adalah belajar untuk mengucap syukur, belajar untuk bersukacita. Sekalipun kita sedang menghadapi banyak masalah. Sukacita itu bukannya berarti tidak adanya masalah. Joy is not the absence of problem. Tapi menyadari satu hal, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah masalah. Wow. Sekali lagi dikatakan sukacita bukanlah tidak ada masalah. Tetapi menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Atau bahasa Inggrisnya saya suka, joy is not the absence of problems. But it is realizing the presence of God in the midst of the problems. Karena itu Rasul Paulus berkata, we rejoice in suffering. Kita bersuka cita di dalam penderitaan, bukan karena kita menderita. Kita bersuka cita di dalam penderitaan, bukan karena kita bersuka cita karena kita menderita. Sebagai orang-orang percaya, saudara saya, I really believe kita bisa punya perspektif yang positif di tengah-tengah keadaan situasi yang negatif. Karena satu hal yang kita pelajari di poin yang pertama, because God has a great purpose upon your life and upon my life. Dan ini yang kita harus jalankan baik-baik. No matter what happened to us, God is ultimately in control. Tuhanlah yang berdaulat dalam hidup kita. Dia Tuhan yang maha besar, yang lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Dan dia bisa merubah hal yang tidak baik, bisa menjadi hal yang baik. Itu tergantung perspektif saudara dan saya saja, benar nggak? Ada satu anak perempuan, dia tinggal di asrama sekolah, kuliah. Kemudian dia menulis surat kepada papa dan mamahnya. Surat ini adalah satu berita yang sangat mengejutkan. Seperti surat yang mengguncangkan dunia. Dia menulis, Mom and Dad, saya harus menyampaikan satu kabar bahwa tempat gedung asrama tempat saya tinggal terbakar habis. Semua perlengkapan sekolah, laptop, semua yang saya miliki, bahkan handphone, semua yang berharga habis terbakar. Dan saya juga terjebak dalam kebakaran dan saat ini saya ada di rumah sakit. Dan selama waktu ada di rumah sakit, dokter bilang tentang mata saya yang terbakar. Dokter bilang ada kemungkinan bisa sembuh atau tidak sembuh. Tapi ini anak ini kan anak perempuan. Tapi dia berkata ada satu anak teman sekolah juga yang ada di satu gedung juga yang terselamatkan. Anak ini baik, namanya Billy. Dan saya nggak tahu harus pergi kemana. Saya nggak punya telepon dan saya nggak bisa hubungi siapa-siapa. Dan Billy mengajak saya untuk sementara tinggal di rumahnya. Dan orang tua Billy itu baik sekali.
menerima saya, mengasihi saya. Dan saya mau kasih kabar juga bahwa bulan depan saya memutuskan untuk menikah dengan Billy. Dan juga mom and dad, karena mom and dad kan memang sudah dari dulu bertanya sama saya kapan menikah. Karena mom and dad rindu untuk bisa memperoleh cucu. Dan bukan hanya bulan depan saya akan menikah dengan yang namanya Billy. Tapi 2 bulan lagi mom and dad akan menjadi opa dan oma. Karena saya akan melahirkan. Saya bisa bayangkan berarti anaknya sudah hamil mungkin 7 bulan pada saat dia menulis surat tersebut. Itu di halaman pertama. Papa dan mamanya marah, kaget. Udah gak tahu lagi harus berbicara apa. Nangis, shock. Tapi di halaman kedua waktu papa mamanya membaca suratnya. Dia bilang, Mom, Dad, saya cuma bercanda aja. Sebenarnya kejadian semua yang saya tulis itu tidak seperti apa yang saya tulis sama sekali. Saya baik-baik saja. Yang saya mau sampaikan sebenarnya adalah nilai biologi dan chemistry yang saya dapatkan nilainya 64 dan yang satu 57. Tidak seperti apa yang Mom and Dad selalu harapkan. Karena Mom and Dad selalu berharap saya mendapatkan nilai 90 dan 100. Supaya Mom and Dad mengerti perspektif yang benar. Yang saya mau sampaikan seperti ini. Di halaman pertama itu seperti kabar udah seperti dunia sudah terbalik atau udah perang dunia yang ketiga. Tapi sebenarnya message yang mau disampaikan anak ini sebenarnya adalah masalahnya cuma hanya dia tidak dapat nilai yang bagus. Tetapi karena dia tahu orang tuanya selalu menuntut nilai yang paling bagus, sehingga kalau dia cuma menyampaikan bahwa dia dapat nilai yang gak bagus, orang tuanya udah keburu marah terlebih dahulu. Tapi dia mau kasih tahu, ada nih masalah yang lebih besar. Kalau saya hamil dulu, udah 7 bulan baru informasi. Kalau saya misalnya masuk rumah sakit, mata saya buta. Saya kehilangan semuanya. Tergantung perspektif saudara. Perspektif makes all the difference in the world. Perspektif ini yang membedakan segala sesuatu. Kalau saudara lihat ini tulisan apa? Saudara bisa bertengkar, berselisih. Yang satu bilang 9, angka 9. Yang satu bilang 6. Ya tergantung, saudara lihat dari sini 6. Benar, gak salah. Tapi kalau saudara lihat dari situ, ya 9. Dan ini gak akan habis. Dan akan terus berselisih. Tergantung perspektifnya, saudara. Waktu saudara melihat sebuah masalah. Kalau saudara melihat masalah tanpa kehadiran Tuhan, saudara melihat masalah yang tidak akan pernah dapat terselesaikan. Problems have a purpose. Nomor 1 bahwa masalah ini memiliki tujuan. Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 4 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Lihat, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Menjadi sempurna dan utuh karena apa? Dimulainya karena apa? Ujian terhadap iman. Ujian itu biasanya masalah. Tapi masalah itu menghasilkan ketekunan, ketekunan itu menghasilkan apa? Supaya tujuannya supaya kita menjadi sempurna. Kita lengkap, tidak menjadi kekurangan sesuatu apapun. Wow. Jadi saudara jangan melihat masalah itu akhir dari segala-galanya dalam hidup saudara. Kembali lagi, depending on your perspective. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Jadi poin yang pertama, Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara dan saya. Yes, amin. Yang kedua, Tuhan telah memberikan kita bukan hanya rencana yang indah, tapi Tuhan telah memberikan kita pengharapan. Di dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah, lihat, sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu.
Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sebagai orang percaya, harusnya kita hidup ini selalu harus punya pengharapan, jangan tanpa pengharapan. Di dalam segala situasi apapun kita harusnya tidak pernah merasa putus asa. Kenapa kita harusnya merasa tidak pernah putus asa? Karena kita punya pengharapan in Christ. Bahkan ada dikatakan begini, orang bisa hidup 40 hari tanpa makanan. Dan hidup 3 hari tanpa air. Bahkan 8 menit tanpa udara. Tahan ya saya. Ada orang yang tahan tidak napas. Bisa 8 menit. Tapi dikatakan tidak ada satupun orang yang bisa hidup 1 menit tanpa pengharapan. And he whom in Christ, siapa saja yang ada di dalam Kristus, should have always a new hope. Should always have a new hope. Because we have Jesus Christ. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata demikian. Tetapi anak-anakku, kalian milik Allah. Kalian sudah mengalahkan nabi-nabi palsu sebab roh yang ada padamu. Lihat, saya suka ini. Sebab roh yang ada padamu lebih berkuasa daripada roh yang ada pada orang-orang di dunia ini. Roh, the spirit that is in you, roh yang ada dalam kita itu lebih berkuasa dan lebih hebat daripada yang ada di luar sana. Banyak orang, saudara, punya pengharapan. Tapi pengharapan mereka ini tidak didasarkan dengan dasar yang kokoh, yang solid. Maksudnya apa, Pastor Ed? Ya, mereka punya pengharapan, tapi pengharapan mereka berdasarkan apa? Good stock marketnya, sahamnya mungkin bagus. Mungkin pengharapan mereka dari penampilan mereka, kegantengan mereka, kecantikan mereka. Mungkin pengharapannya mereka, ya dari apa yang mereka miliki semuanya ini kan, kegantengan itu udah jam tangan, semua rumah. Nggak salah juga, sudah punya semua yang bagus. Tapi jangan jadikan ini semua adalah pengharapan menjadi fondasi, menjadi akar dalam kehidupan saudara. Atau big salary, atau gaji sekarang yang diukur berapa juta dolar selama 1 bulan. Bahkan saya lihat di acara TV, kalau nggak salah lupa, cuplikan di Metro TV, di mana orang diwawancarai di Jakarta di SCBD, tempat pusat perkantoran, cewek-cewek diwawancarai. Kira-kira kalau kamu punya pacar yang akan jadi suami, gaji sejumlah berapa yang layak untuk 1 bulan untuk bisa menjadi suami kamu? Ada yang bilang 1 M, ada yang bilang 500 juta, dan yang saya dengar yang paling sederhana bilang 150 juta 1 bulan loh, saudara. Itu waktu diwawancarai. Atau nice job, atau a good family. Kenapa? Kalau saudara mengandalkan itu semua menjadi pengharapan di dalam kehidupan saudara, pada saat itu semua hilang, semuanya rubuh, saudara. Semua akan ikut disappears dengan semua pengharapan-pengharapan yang palsu. Tapi firman Tuhan berkata, demikian bahwa roh yang ada dalam padamu lebih berkuasa daripada roh yang ada di luar sana. Artinya all kind of things could happen in your life. Segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup saudara. Tapi sekali lagi dikatakan bahwa roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia sana. Dunia ini bisa porak-poranda. Semua orang bisa tinggalkan saudara. Saudara boleh dilupakan oleh dunia ini, saudara boleh dilupakan oleh semua orang. Tapi ingat sekali lagi, roh yang ada padamu lebih besar dan lebih berkuasa daripada apa yang ada di luar sana. Jadi poin 1, kenapa kita harus bisa bahagia? Why everyone should be happy? Karena kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan telah memberikan pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita.
Dan ketiga, my favorite adalah Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Tadi kita sudah bahas beberapa kali. Saya mau saudara baca sama-sama. Roh yang ada padamu lebih berkuasa daripada roh yang ada pada orang-orang milik dunia ini. Dan satu favorit ayat saya di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah ada pada kita, siapakah yang akan melawan kita? God is in our side. Tuhan tuh berpihak sama kita loh. Tuhan gak bermusuhan sama saudara. Jangan saudara merasa bahwa Tuhan udah gak sayang sama saya. Dan saudara jadikan Tuhan adalah oposisi, musuh buat saudara. Tetapi saya percaya dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan demikian. Tapi Allah menyatakan kasihnya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita ini masih berdosa. Pada waktu kita masih berdosa, He gave Himself for us. Tuhan telah memberikan hidupnya untuk kita. Artinya we can be joyful in any circumstances because God is always with us. Bagi orang setiap kita yang percaya, segala masalah yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara, ingat saudara sebagai orang yang percaya. Coba kalau saudara lihat mundur satu lagi tadi. Kita bisa bersuka cita dalam keadaan. Kenapa? Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Bagi mereka yang percaya itu saudara dan saya. Tidak peduli dimanapun kita berada atau apapun yang kita hadapi. Ingat satu hal. God is for us. And as believers, we have reconciled to God through Jesus Christ. Sebagai orang percaya kita telah didamaikan di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi sahabatnya Tuhan. Ada lagu kalau nggak salah dari Israel Houston berkata, I'm a friend of God. Aku adalah sahabatnya Tuhan. Dan kita mau lihat dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Ini ayat favorit saya. Yesaya 43 ayat 1 sampai 3. Yuk kita mau baca sama-sama wherever you are. Ya, sama-sama kita baca. Dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau itu kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Sang Juru Selamat. Nah kalau saudara merenungkan ini, saudara hafalin dan percayakan hal ini. Jangan takut. God is for us. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan yang menebus kita, yang memanggil kita. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Dikata kalau kita pun menyeberang melalui air, Tuhan menyertai kita melalui sungai-sungai. Kita tidak dihanyutkan. Waktu engkau berjalan melalui api, kita tidak akan dihanguskan. Nyala api itu tidak akan pernah membakar kita. Artinya masalah mau itu panas, mau kita tenggelam, kayaknya gak bisa nafas. Apapun, mau api, mau sungai, mau air menenggelamkan hidup kita. Ingat, God is with us. Tuhan ada bersama kita. So if you are a believer, God is for you and nothing can overwhelm you. Nothing can destroy you. Tidak ada yang bisa menghancurkan saudara. Bahkan iblis tidak bisa menghancurkan saudara. Orang tidak bisa menghancurkan masa depan saudara. Nothing. Dan Tuhan tidak akan melakukan hal itu. So no matter what you go through in life, ingat satu hal saudara. Saudara gak akan pernah sendirian. Sekalipun kelihatannya saudara ada dalam lembah kekelaman. Kelihatannya saudara gak ada siapa-siapa yang mendampingi saudara. Tapi Tuhan ada bersama dengan saudara. Ini satu alasan. This is one of the reason why we have to rejoice. Sukacita itu seperti otot. Joy is like a muscles.
Like a muscles ini kayak Pastor Ed suka ke gym, ya. I've been doing weight training lebih dari 40 tahun. Dan setiap kali kita ke muscles, setiap kali we work on our muscles, itu menjadi lebih kuat. Menjadi lebih punya strength. Dan otot-otot itu semakin berkembang. Jadi saudara terkasih, ingat bahwa kita harus latih, saudara, iman kita, sukacita itu. Bukannya berarti timbul begitu saja, tapi seringkali Tuhan berikan ujian. Dan ujian itu yang menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu yang menghasilkan tahan uji. Tahan ujilah yang memberikan kesempurnaan. Dan bukan hanya kesempurnaan, tapi pengharapan yang membuat kita bisa bersukacita. Oke, sebelum mengakhiri ada 3 hal saran untuk kita bisa bersukacita. Karena kita tahu kenapa kita bersukacita. Tapi ada 3 saran yang membuat kita bisa bersukacita. Yang pertama, memiliki sikap berterima kasih. Memiliki sikap berterima kasih. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. In everything, give thanks. Itu sebuah sikap, sebuah attitude. Kita bukan berterima kasih dalam menghadapi, kita bukan berterima kasih karena keadaan yang tidak baik. Tapi kita berterima kasih di dalam segala keadaan. Sekali lagi, kita bukan bersyukur untuk semua keadaan. Tetapi sebaliknya kita harus bersyukur di dalam, saudara. Bukan bersyukur untuk, tapi di dalam, bukan untuk. Psikologis berkata bahwa sikap gratitude, mengucap syukur, adalah sikap emosi yang sangat baik, yang sangat sehat. Sekali lagi, rasa syukur adalah emosi yang sangat sehat. Yang kedua, memiliki sukacita di dalam memberi. Memberi bukan dengan paksaan, tapi bersukacita. Kisah 20 ayat 35 dikatakan, haruslah mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi bagi mereka yang membutuhkan, mensupport apapun yang saudara bisa lakukan. Ingat, setiap pengorbanan saudara, setiap pemberian saudara yang diberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita, ya Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda. Yang ketiga, yang terakhir, saudara bisa memiliki kerinduan untuk melayani. Markus 8 ayat 35 dikatakan, akan tetapi siapa yang kehilangan nyawanya demi aku, dan Injil akan menyelamatkan nyawanya. Orang yang paling bahagia di dalam kehidupan adalah orang yang sangat sibuk di dalam melayani. Sehingga dia tidak lagi pernah bertanya sama dirinya, apakah saya bahagia? Kenapa? Dia sudah sibuk melayani. Dia sudah sibuk berbagi hidup. Dia sudah sibuk untuk menolong banyak orang. Dan sebagai akhir kata, joy comes as we get our focus off ourselves. Sukacita itu bisa muncul pada saat kita tidak lagi fokus dengan diri kita, tapi fokus kepada orang lain, yaitu dengan bisa melayani. It's your choice to rejoice. Sebuah pilihan untuk saudara bisa bersukacita. Karena sukacita ada di dalam hati, bukan dalam keadaan dan situasi. Joy is what make life enjoyable. Sukacita yang membuat hidup ini indah. Oke. 3 hal kenapa kita harus bersukacita. Ingat, yang pertama, karena Tuhan punya rencana yang indah. Yang kedua, Tuhan telah memberikan pengharapan. Yang ketiga, karena Tuhan selalu ada dengan kita. Dan bagaimana kita bisa bersukacita? Ingat, yang pertama, memiliki sikap selalu
mengucap syukur. Menjadi orang yang bisa bergembira. Syarat yang pertama adalah memiliki sikap untuk berterima kasih. Yang kedua, kita harus bisa memberi. Sekalipun 5 roti dan 2 ikan, apapun Tuhan yang percayakan dalam hidup saudara, dalam pekerjaan usaha saudara. Waktu saudara memberi, Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Yang ketiga, untuk bisa melayani. Bukan hanya memikirkan apa yang bisa saya dapatkan, tapi apa yang saya bisa berikan. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dan termasuk hamba-Mu, supaya kami semua bisa berbahagia, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami bisa terapkan. Dan saat ini kami mau memberikan yang terbaik, karena kami telah diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan telah memberikan pengharapan dalam hidup kami, dan Tuhan selalu ada untuk kami, dan itu sesuatu yang tidak bisa diukur dengan uang seberapa pun juga. Dan Tuhan telah mempercayakan kami begitu banyak, dan satu hal yang bisa membuat kami bersuka cita adalah salah satunya kami bisa memberi, karena itu yang Tuhan katakan terlebih baik memberi daripada menerima. Dan kami mau memberi, mendukung buat pekerjaan Tuhan melalui pelayanan. Yes, kita bisa. Dan hamba-Mu berdoa, setiap pemberian anak-anak-Mu, Tuhan yang menggantikan lebih daripada apa yang mereka harapkan, impikan. Dan itu yang Tuhan sediakan. Amin. Alright, we love you and we are always excited and hope to see you again next week. And stay fit and healthy. Love you. Amen.